Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani wa akhwati, kita lanjutkan pembahasan mengenai tauhid, yang dimana pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam tauhid. Maka saat ini kita akan membahas pengertian syirik dan macam-macam syirik. Syirik secara bahasa adalah ittikhadus syarik awin nid, membuat tandingan, membuat sesuatu menjadi tandingan. Adapun secara istilah, maka ittikhadus syarik ma'allah fi kaunillahi rabban khaliqan aw ibadata ahadin minal makhluqat aw fil asma wa sifat. Membuat tandingan bagi Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, ataupun dalam asma wa sifatnya. Ini adalah pengertian syirik. Jadi syirik bukan berarti dia menyembah selain Allah, tapi dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Ini adalah sebuah kesyirikan. Adapun pembagian syirik, maka ada berbagai macam jenis pembagian. Yang pertama, syirik apabila ditinjau dari besar kecilnya, maka syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkul akbar, syirik besar. Dan yang kedua adalah syirkul asgor, syirik kecil. Adapun syirik besar, maka yaitu syirik yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, batal keislamannya. Yang kedua, syirkul akbar adalah syirik yang menjadikan pelakunya seluruh amalannya batal. Seluruh amalan pelaku syirik akbar maka akan membatalkan, akan batal. Dan yang ketiga, syirkul akbar tidak akan diampuni apabila dia belum bertaubat. Apabila dia meninggal dalam keadaan masih melakukan syirik akbar dan belum bertaubat, maka kelak di neraka Allah tidak mengampuninya. Bagaimana firman Allah, innallaha la yusyriku ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun yang kedua adalah syirkul asghar, syirik kecil. Maka ini adalah syirik yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, syirik yang hanya membatalkan sebagian amalan yang terkena oleh syirik asghar tersebut. Seperti misalkan seorang riya, di antara syirik asghar adalah riya. Maka amalan yang terkena riyanya itulah yang batal. Adapun amalan-amalan yang lain yang tidak terkena riya, maka tidak batal. Kemudian yang ketiga, syirkul asghar, yaitu masih bisa diampuni oleh Allah tabaraka taala. Ini pembagian jenis syirik apabila ditinjau dari besar kecilnya. Kemudian yang kedua, syirik apabila ditinjau dari nampak atau tidak nampaknya, maka terbagi menjadi dua pula. Yaitu yang pertama syirkul khafi, yang kedua syirkul jali. Adapun syirkul khafi, maka syirik yang tidak nampak. Dan ini pun bisa menjadi dua, bisa akbar dan bisa asghar. Adapun syirik khafi yang akbar adalah seorang dia melakukan kesyirikan, membuat tandingan bagi Allah tabaraka taala, namun ia tidak menampakkannya, baik perbuatan maupun lisan. Misalkan seorang ia meyakini ada pencipta selain Allah. Seorang meyakini ada pengatur alam semesta selain Allah. Seorang meyakini ada sesembahan selain Allah, namun ia tidak aplikasikan dengan perbuatan ataupun lisan, hanya di hati saja. Maka ini adalah syirik akbar, namun syirkul khafi. Adapun syirik asghar yang khafi, yaitu kata para ulama adalah riya wa sum'ah, riya dan sum'ah. Adapun riya, ingin melakukan sesuatu amalan ibadah, ingin dipuji, ingin dilihat orang. Dan sum'ah, melakukan amal ibadah, ingin didengar. Dan keduanya ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan dari selain Allah. Hendaknya kita beribadah hanya ingin mendapatkan ridha Allah saja, bukan mendapatkan ridha makhluk. Dan ini syirik khafi yang asghar disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal, asyirkul khafi ayyaquma ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara
min nadharir rajul. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Al-Masih Dajjal, daripada Dajjal? Maka kata Nabi SAW, yaitu adalah asyirkul khafi, syirik yang samar, yaitu seorang ia berdiri melakukan sholat, kemudian dia memperindah sholatnya, menghiasi sholatnya, memperbagus sholatnya, akan tetapi untuk agar orang-orang melihat dia sholat dengan baik. Ini syirkul khafi. Yang kedua adalah syirkul jali, yaitu syirik yang nampak, yaitu seorang melakukan kesyirikan dan ia menampakkannya. Dan ini pun bisa terbagi menjadi dua, bisa akbar seperti menyembah kuburan, datang ke kuburan kemudian menyembahnya. Kemudian bisa juga asgor seperti tatoyur, kemudian memakai jimat. Kata para ulama ini adalah syirku asgor. Kemudian pembagian yang ketiga bahwasanya syirik apabila ditinjau dari jenis-jenis tauhid yang sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pembagian tauhid. Syirik apabila ditinjau dari pembagian tauhid maka terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syirik dalam rububiyah, yang kedua adalah syirik dalam uluhiyah, dan yang ketiga syirik dalam asma wa sifat. Adapun syirik dalam rububiyah yaitu seorang meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah, ada yang memiliki alam semesta selain Allah. Dan ini diantara contoh syirik dalam rububiyah adalah percaya dengan ramalan bintang. Karena seorang ketika percaya dengan ramalan bintang maka seakan-akan ia meyakini bahwasanya pergerakan bintang ini mempengaruhi kejadian alam semesta. Dan ia meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah tabaraka wa taala. Maka ini jenis syirik dalam rububiyah Allah. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam uluhiyah, yaitu menyekutukan Allah dalam peribadatan Allah. Menyekutukan Allah dalam peribadatan. Ia memberikan ibadah kepada Allah namun beribadah juga kepada selain Allah. Dan ini adalah syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy mereka bertauhid dalam rububiyah. Mereka tidak syirik dalam rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya satu-satunya pencipta hanyalah Allah. Satu-satunya yang memiliki alam semesta ini hanyalah Allah. Satu-satunya yang memberi rezeki hanyalah Allah. Satu-satunya yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah. Namun ia memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Ia menyembah Allah dan ia menyembah patung, berhala. Ia menyembah Allah dan ia menyembah pohon. Maka dia melakukan syirik dalam uluhiyah. Dan ada pun jenis yang ketiga adalah syirik dalam asma wa sifat, yaitu dia menyamakan kesempurnaan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Seakan-akan yang menyamakan bahwasanya ada seorang yang memiliki pendengaran seperti pendengarannya Allah. Ada seorang yang ia memiliki penglihatan seperti penglihatannya Allah. Bahkan ada seorang yang memiliki ilmu seperti ilmunya Allah tabaraka wa taala. Dan di antara syirik dalam asma wa sifat ini adalah percaya kepada dukun. Ya meyakini bahwa dukun mengetahui ilmu gaib. Maka ini adalah syirik dalam asma wa sifat. Karena kita tahu bahwasanya di antara kesempurnaan ilmu Allah, hanya Allah lah yang memiliki ilmu gaib. Hanya Allah lah yang tahu ilmu gaib. Allah berfirman, Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dialah Allah yang mengetahui ilmu gaib, maka Allah tidak menampakkan ilmunya kepada siapapun kecuali yang Allah ridhai seperti para nabinya. Maka hanya Allah lah yang memiliki ilmu gaib tersebut. Apabila kita meyakini dukun tahu ilmu gaib, maka kita telah syirik dalam asma wa sifat. Dan ini semua adalah syirik akbar. Ini saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.